Karroksi minal jasad. Masya Allah. Kedudukan sabar di dalam iman, dalam agama ini seperti kedudukan kepala di dalam jasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Al-ayat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan nikmat kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Atas nikmat tersebut, marilah bersama kita ikrarkan dengan kalimatul hamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada usaha sana kita, junjungan kita, suri dan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu Nabi yang ummi, Nabi yang akan kita nantikan syafaatnya pada hari akhir nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji satu kajian dari Rawai'ul Kalam, kalam-kalam yang indah, nasihat-nasihat yang indah dari Al-Khalifah Ar-Rabi'ah, Khalifah yang keempat, menantu Nabi Agung Muhammad SAW, yaitu Al-Khalifatu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu wa radu'an. Hadirin rahimakumullah, Khalifah Ali katakan di dalam makalahnya, min wasaya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, setengah dari nasihat-nasihat sahabat Ali radhiyallahu anhu. Usikum bi khamsin, apakah memberikan nasihat kepada kalian semuanya. Nasihat yang jumlahnya ada 5 perkara, yaitu lau darabatum ilaiha ablatal ibil bakal lidzalika ahla. Seandainya nasihat ini kita amalkan, seandainya itu nasihat kita jadikan perjalanan yang jalan itu dilalui unta, niscaya unta itu akan senang di jalan tersebut. Kalau dia berjalan, dia akan mengulangi di jalan itu. Maksudnya apa? Kalau kita sudah senang dengan amalan yang diwasiatkan Khalifah Ali kepada kita, pasti kita akan mengulanginya lagi dan mengulanginya lagi, menjadi ahlinya itu amal. Apa saja yang 5 tersebut jamaah? Yang pertama adalah la yarjuna ahadun minkum illa rabbah. La yarjuna ahadun minkum illa rabbahu wa la yakhafanna illa dhanbahu. Yang pertama adalah hendaknya seorang hamba, salah seorang dari kalian, itu tidak menaruh rasa harapan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah tempat kita berharap, tempat kita bertaubat, tempat kita meminta segala hajat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kadang ada yang menyebutkan janganlah engkau memberikan harapan kepada makhluk dan berikanlah harapan itu kepada Khalik. Mengapa kita tidak boleh menaruh harapan kepada makhluk? Karena ujung dari pengharapan kepada makhluk adalah sebuah kekecewaan. Coba kita mengharap kepada siapapun itu, teman kita, saudara kita, guru kita, orang tua kita, atau biasanya orang-orang yang kaya, kita harapkan ada sesuatu hal yang kita dapatkan manfaat dari orang yang kita harapkan itu. Tetapi ketika tiba saatnya, tiba waktunya, harapan itu tidak kunjung datang kepada kita. Bagaimana? Nanti kita tanya sendiri. Kita kan merasa kecewa. Ya Allah, yang diharapkan seperti ini kebaikan ternyata kosong, sifrul yadain, ya, tidak mendapatkan apa-apa. Nah inilah dianjurkan oleh Khalifah Ali supaya kita berharap kepada Allah. Karena kalau mengharap kepada makhluk, ujungnya adalah sebuah kekecewaan. Kemudian lanjutannya itu adalah wala yakhafanna illa dzambahu. Takdir kalimat adalah wala yakhafanna ahadun minkum illa dzambahu. Dan janganlah sekali-kali kalian takut kepada apapun itu kecuali kepada dosanya sendiri. Masya Allah, ini janganlah kita takuti apapun itu, ya, kecuali atas dosa kita sendiri. Bukan kepada hantu, bukan kepada makhluk yang halus, bukan kepada hilangnya pangkat dan jabatan, bukan kepada hilangnya harta, ataupun apapun itu tentang sifat keduniawian. Bukan itu yang kita takuti. Karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kita mendapatkan apa yang menjadi hak kita, menjadi milik kita. Kita hanya butuh bersabar dan menjemputnya. Tapi yang dipesan oleh Khalifah kepada kita, wala yakhafanna ahadun minkum illa dzambahu. Hendaklah yang kita takuti adalah dosa-dosa kita. Betapa banyak dosa-dosa yang telah kita perbuat dari dulu sampai sekarang. Bahkan mungkin di masa mendatang pun kita akan melakukan dosa-dosa lagi. Dosa-dosa yang kecilkah? Naudzubillah wa iyadzubillah. Kalau dosa itu besar, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosa itu kecil, kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampunan kepada Allah. Kalau dosa itu ada hubungannya dengan hak adami, tentang barang-barang yang kita ambil, yang kita gosok, maka kita harus meminta maaf dan mengembalikan barang yang kita ambil dari saudara kita misalnya. Dan kita ikhlaskan, mohon maaf ya, kemarin saya minjem saudaramu tapi tidak izin, mohon ikhlas dari ridhonya. Kalau mengambil milik saudaranya karena butuh misalnya, kembalikan lagi, mohon maaf kemarin saya butuh pisangnya jenengan tidak ada, saya tegur misalnya, pokoknya ini dikembalikan misalnya. Itulah apabila hak adami ini tidak cukup hanya dengan beristighfar. Apabila ada sakit pokoknya dengan manusia dan saudara kita muslim yang lain, maka diikrarkan, dilafazkan apa yang telah kita perbuat dengan milik saudara kita tersebut, sehingga saudara kita tahu kesalahan kita. Tidak cukup hanya dengan mas mohon maaf ya, saya banyak salah dengan jenengan, mohon dimaafkan. Nah, kesalahannya apa? Orang yang kita minta maaf tidak tahu kesalahan kita apa. Kalau kita tidak mengikrarkan, maka diikrarkan. Sehingga jebule jenengan toh yang berbuat seperti itu. Ya udah, bisa jangan diulangi lagi ya. Sekarang dimaafkan. Saya ikhlas, saya ridho. Itu meminta kehalalan kepada saudara kita. Utang piutang, masalah apapun itu, ya, yang bersifat keduniaan, ya, yang tidak gugur dengan istighfar, gugurnya dengan harta halal dan ridho saudara muslim kita. Berbeda jamaah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beristighfar, kita sholat taubat, insyaallah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya kita masuk nasihat Khalifah Ali yang kedua, yakni wala yastahiyanna ahadun minkum idza su'ila amma la ya'lam an yaqula la a'lam. Artinya,
Dan hendaklah salah seorang dari kalian itu tidak usah merasa malu. Tidak usah merasa malu ya, apabila ditanya tentang suatu perkara yang tidak kita ketahui. Hendaknya kita mengatakan saya belum tahu, saya tidak tahu jawabannya. Seperti itu. Tidak usah sok-sokan pintar, sok-sokan tahu jawabannya ya. Tidak usah kita menjamah dalam tanda petik apa ya, kita berbicara kepada sesuatu hal yang bukan keahlian kita, yang kita belum tahu ilmunya, belum tahu tentang hakikatnya, kemudian kita mencoba memasuki ranah itu. Kita terlebih dahulu kita introspeksi diri dan kita belajar lagi supaya kita mengetahui perkara tersebut. Tidaklah dianggap seorang itu alim, cerdas, pintar, apa-apa pertanyaan bisa dijawab, tidak, jangan. Saking hati-hatinya Imam Syafi'i dahulu, apabila ditanya apa ya Syekh, apa ya Imam, maka Imam Syafi'i mengecek lagi, kalau mampu dijawab, kalau tidak ya tidak dijawab. Sampai kalau ditanya, wahai Syekh, ada berapa kaki unta ini, maka Syekh Imam Syafi'i turun dan menghitung kaki unta. Oh, unta memiliki 4 kaki. Coba kalau ternyata untanya hanya memiliki 3 kaki, seperti itu. Cuma orang yang ya. Jadi kepada satu perkara yang kita mampu dan kita bisa dan itu benar, silakan dijawab. Tetapi kalau kita bukan ahlinya, silakan lebih baik kita diam kepada sesuatu hal yang belum kita ketahui dan kita belajar untuk mengetahui hal tersebut, daripada kita menjawab pertanyaan saudara kita dengan jawaban yang salah atau jawaban yang kita ada-ada, malah nanti kita mewariskan jariah amal yang sayyi'ah dan kita mengada-adakan jawaban yang tidak benar. Ini demi apa sih Pak? Demi kehati-hatian kita. Insya Allah tidak akan turun derajat ya. Kalau memang tahu, dijawab yang betul. Kalau tidak tahu, cukup dengan diam. Nah, insya Allah akan lebih menyelamatkan diri kita. Baik, jamaah rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga adalah wala yastahiyanna ahadun idza lam ya'lam syai'an yata'allam. Yang ketiga, dan hendaklah salah seorang dari kalian itu tidak merasa malu apabila kalian belum mengetahui tentang suatu hal, maka hendaklah belajar tentang sesuatu hal yang belum kita tahu. Sungguh jemaah, ilmu ini sangat luas, lautan ilmu tanpa batas, lautan tanpa tepian. Ini lautan ilmu. Kalau lautan Pasifik, lautan Antartika, kita menyeberang bisa sampai tujuan. Tapi kalau lautan ilmu, Masya Allah, semakin kita belajar ilmu, semakin kita belajar kitab-kitab turos, kita berguru kepada guru-guru yang banyak, semakin tampak kebodohan kita, semakin tampak bahwa kita ini belum tahu apa-apa. Kalau orang baru belajar taklim sekali, 2 kali merasa, sudah dapat manfaat sahabatnya ini sudah pintar sendiri. Kadang maaf sudah ada yang jadi mufti misalnya, seorang memberikan fatwa kepada orang lain. Ini baru tahap masih belajar. Tapi kalau orang sudah mengalami ilmu, belajar lagi, maka dia akan semakin tawadhu, semakin merendah. Sungguh di sana masih banyak langit di atas langit, masih banyak orang yang pintar, orang yang cerdas, yang kita patut seserapan bahasa kita, mencari ilmu kepada orang lain. Meskipun umurnya lebih muda daripada kita, riwayat belajar lebih rendah daripada kita, tapi kadang ilmu-ilmu itu kita dapatkan kepada mereka. Belum tentu yang mondoknya tidak lebih lama dari kita, mereka kealiman di bawah kita, bisa jadi mereka ilmunya biasa saja, tapi sifat ilmunya sudah Masya Allah luar biasa. Betapa banyak jamaah kita di lapangan menjumpai orang-orang yang amal solehnya ini melebihi pengetahuannya, melebihi keilmuannya. Mungkin belajarnya baru sedikit, tetapi amaliyahnya Masya Allah melebihi, ngumpuli orang yang rajin belajar. Dia mungkin baru belajar Islam, rajin jamaah dan sholat baru 1 tahun 2 tahun, tapi sholat 5 waktunya senantiasa berjamaah di masjid, senantiasa tidak pernah tertinggal takbiratul ula. Ini ngalah-ngalahkan yang belajar aja sudah banyak jemaah.
Maaf, kadang yang ngajinya dikit tapi infak sedekahnya rajinnya luar biasa. Mengalahkan orang yang tiap hari, tiap minggu ngaji tapi untuk melakukan infak di jalan Allah berat rasanya. Itu jemaah yang ya. Jadi kepada sesuatu hal yang belum kita pahami, kita belajar. Ya. Apapun itu, al-lughah Arabiyah wa nasiyah, bahasa Arab terutama jemaah rahimahullah, masya Allah, keilmuan bahasa Arab ini yang sangat indah. Semakin kita belajar bahasa, membuka kitab, cakrawala keilmuan semua ditambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita membaca kitab jemaah, itu ada kata-kata yang tidak bisa kita artikan ke bahasa Indonesia secara lengkap. Jadi itu diwakilkan dengan bahasa Arab saja. Kita memahaminya lebih puas gitu. Karena itulah nikmatnya orang bisa bahasa Arab itu sudah memahami makalah ya. Bukan makalah saja, maaf ya. Makalah ini akan dia menemukan keindahan ilmu Islam, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu akidah, nahwu, sorof, ya, mantik dan lain sebagainya yang sangat banyak sekali. Ini itu perlu supaya diketahui oleh umat Islam. Wabil khusus para pelajar Islam. Hendaknya tafakuh betul-betul kepada agama. Jangan sampai terlena dan kenikmatan dunia yang fatamorgana yang hanya sebentar saja. Kenikmatan mainan HP, kenikmatan kerja duniawi, meninggalkan keilmuan yang sangat banyak. Masya Allah. Ya. Kita niatkan jamaah ya untuk belajar mantap. Untuk siapa? Ya untuk diri kita dan umat. Siapa lagi kalau yang akan membaca Islam bukan kita ini sebagai umat Islam? Yang akan membuka kitab-kitab para alim ulama terdahulu, siapa lagi jamaah? Bukan anak-anak kita, diri kita, turunan kita. Baik, selanjutnya nasihat khalifah yang keempat adalah wa'alaikum bisabri. Hendaklah kalian memiliki sifat sabar, ya. Sifat kesabaran. Puncak nasihat dalam Al-Quran itu kesabaran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nasihat atas perkara yang hak dan nasihat atas kesabaran. Ini ujung-ujung al-asli itu, masya Allah. Kesabaran ini, masya Allah, sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sabar tanpa batas, tidak ada batasan dalam kesabaran. Seandainya ada orang yang membatasi dengan kesabaran, maka batasnya itu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna sabra minal iman. Sesungguhnya kesabaran itu adalah sebagian dari iman, setengah dari iman, termasuk cabang iman yang besar. Cabang iman yang terbesar adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat tauhid. Dan yang paling kecil keimanan adalah imatatul adza anit thariq, memindahkan duri ataupun sesuatu apapun yang menghalangi dari jalannya kaum muslimin supaya enak, ya, supaya jalannya ini tidak terkena duri, maka kita hilangkan gangguan itu. Ini sekecil-kecil iman. Nah, kesabaran ini termasuk bagian dari keimanan yang besar. Karena apa? Kata Khalifah Ali, lanjutannya itu karroksi minal jasad. Masya Allah. Kedudukan sabar di dalam iman, dalam agama ini seperti kedudukan kepala di dalam jasad. Kedudukan kepala di dalam jasad. Boleh orang tidak memiliki tangan, dia masih dikatakan manusia. Boleh orang tidak memiliki kaki, dia masih disebut manusia. Kira-kira jamaah, kalau orang ini berjalan tanpa memiliki kepala bagaimana? Anak kecil lalu dikatakan ada hantu seperti itu. Ini saking pentingnya kepala di dalam jasad. Kalau sudah tidak ada kepala, bukan orang itu sudah wassalamualaikum, tidak memiliki nyawa. Berarti kalau kita pikir lagi, berarti nyawa ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disimpan di dalam kepala kita, di badan kita, tidak di kaki maupun tidak di tangan, seperti itu. Karena kalau orang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi masih hidup. Kalau orang sudah tidak punya badan, seperti hantu kuyang kan, atau tidak kepala tidak pakai kepala. Berarti kedudukan sabar dalam agama ini adalah sangat penting. Nah, sebenarnya tidak tergantikan dengan sifat yang lain.
Ini sahabat jemaah, maaf ya, teorinya sangat mudah kita ucapkan, sangat ringan kita ucapkan. Tapi kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Masya Allah, beratnya jemaah yang lebih berat daripada mengangkat semen 50 sak, katakanlah ya. 1 sak atau 50 kilo gitu. Tapi itulah, kita hari-hari dilatih untuk bersabar dan bersabar lagi sampai kita tiada lagi. Kemudian yang terakhir jamaah, nasihat Khalifah Amirul Ali bin Abi Thalib, yakni wala khaira fi jasadin la ra'sa ma'ahu. Dan tidaklah sebuah kebaikan itu apabila jasad tidak memiliki kepala. Itu berarti jasad sedang tidak baik-baik saja, alias sudah meninggal dunia, sudah saatnya untuk dikuburkan. Itu seperti halnya wala fi imanin la sabra ma, seperti halnya keimanan yang tidak disertai dengan kesabaran. Usaha atas iman adalah usaha atas kesabaran. Sehingga para nabi yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesabarannya, Allah telah menyebutnya wa ulul azmi minar rusul. Dan nabi-nabi yang digolongkan termasuk ulul azmi dari para nabi, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi kita semuanya, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua adalah khiyarullah, pilihan Allah Subhanahu wa taala menjadi ulul azmi minar rusul, dari Nabi ulul azmi, karena 5 nabi tersebut adalah nabi yang paling banyak memiliki kesabaran, paling tinggi tingkat kesabarannya, mendakwahi umat, mengajak umat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, siang dan malam berdakwah, malam didoakan, siang didakwahi. Seperti itu kaum yang masih menentang, masih mengusir, bahkan ada yang masih ingin membunuh para nabinya. Tapi para nabi tetap bersabar dan bersabar, karena para nabi tahu kalau umatnya ini mati tanpa la ilaha illallah, neraka. Para nabi itu menginginkan setiap umat ini mati dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasul, sehingga mereka dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu tiket terakhir masuk surga jemaah, yaitu tiket iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sehingga hari ini kita juga sama, hendaknya kita merisaukan, memikirkan supaya tidak ada pengumuman innalillahi, orang itu masih dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Maka jemaah, mari kita niatkan untuk mendakwahkan kalimat iman ini kepada setiap orang dimanapun mereka berada, supaya hatinya ada iman dan nanti meninggal dalam keadaan iman, di surga, masuk surga bersama iman. Baik jemaah rahimakumullah, sekian motivasi singkat untuk kita semua, khusus diri kami pribadi beserta segenap tim Muzasyarah Official. Terima kasih banyak yang telah setia bersama channel ini. Silakan bisa saling subscribe, share, like untuk mengembangkan dakwah Islam ini. Insya Allah menjadikan amal jariah yang saleh untuk kita semuanya, dan akan kita nantikan pahalanya di hari akhir nanti. Mudah-mudahan besar manfaatnya, dan mohon maaf segala kekurangannya. Kita jumpa lagi di channel yang akan datang atau di motivasi yang akan datang. Tetap setia insya Allah dengan channel ini, dan silakan dukung channel-channel Islam yang lain. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.